Itu. Lucu banget lagi. Tapi Gitu. berarti nggak pakai cincin kalian? Pakai. Sumpah gue tuh suka lupa. Tapi kalau misalkan lo putus sama teman-teman lo lari ke siapa? Cuci! Sambil cuci tangan. Tinggi banget tuh nadanya. Oh, ya. Cuci! Gila, Lady Gaga nih, boleh nih. Cuci! Caitlyn Gaga, rar. Nggak ada raurnya. Itu mah lebih ke Dilan. Dilan cepek. Rar. Hai, Gue Caitlyn. Gue Kristo. Dan welcome back to Versus. Nggak separah itu juga. Hai, gue Kontra. Gue pro. Dan welcome back to Versus. Oke. Hai, gue. Udah. Apa lagi? Ya. Oke, statement pertama. Semakin bertambah umur lo, semakin mengecil circle pertemanan lo. Untung pro. Gue Kontra. Semakin. Aduh, gue pernah. Karena lo semakin tahu mana yang real, mana yang enggak. Setuju lagi. Dan lo semakin sibuk, semakin Kita kontra, setuju. Yuk lanjut. Apa ya? Ya tergantung, kalau lu males nyari temen ya makin kecil lah. Hah. Lah itu pro dong. Ini apa sih? Semakin lo gede, Hah? circle lo semakin mengecil. Berarti lo semakin membesar, maksudnya atau tidak membesar, tidak mengecil. Iya, semakin membesar kan. Ya, itu berarti lu males nyari teman aja, kan makanya gue bilang. Karena gue kontra kan. Karena itu circle makin mengecil karena lu males nyari teman aja. Harusnya lu jangan males nyari teman, maksudnya gitu. Berarti lo setuju kalau misalkan lo makin besar toh? Gitu kan? Konsepnya paham kan maksud gua? Iya. Berarti dia tetap Makin dewasa makin kecil kan circle-nya? Iya. Iya, argumen gue harusnya makin dewasa makin banyak temennya. Oh. Itu karena lu oke. jarang nyari temen. Oke. Lu justru apa sih ah? Jadi Enggak, lu- gue salah paham. Oke, kalau itu oke. Ya kalau gue karena semakin dewasa semakin tahu yang real yang mana, dan semakin sibuk lo pilih aja prioritas lo yang mana. Kalau menurut gue sih, ya kita semakin dewasa kita makin butuh banyak koneksi ya. Jadi menurut gue ya cari banyak teman nggak ada salahnya. Kalau lu kurang banyak teman, ya berarti lu malas aja nyari teman, nyari koneksi untuk masa depan lu. Kalau menurut gua, lu setuju sama gua? Iya, gue setuju banget. Bener. Oke, next. Yang kedua, punya temen yang nyokapnya baik banget sama lo itu, it's another level of happiness. Apa gimana? Punya teman yang nyokapnya Baik baik sama banget lo. sama gua. Bisa dulu gue kontra itu. Gimana cara ngontra? Orang gila mana yang gak suka dibaikin sama mama orang lain? Enggak, gue gak suka ya mama baik sama gue. Ngapain sama lu modus sama gue lu? Hah? Oh, suka Lu ternyata. nyari sugar baby kan lu? Kontra. Dah. Gimana cara Gua ngontra? udah belum debat lagi, kayak itu adalah pro gua. Iya. Oke. Ya, siapa yang gak suka disukain sama Tante-tante. bukan mama. Tapi itu seru banget tau dulu, gue inget pas masa kecil. Gue main ke rumah temen gue terus dimasakin nugget. Aduh, buset. Iya mantep lagi. banget itu. Mau minum apa gitu Iya, kan. mau minum apa? Cuma Iya. minum air putih aja tante, tuh bikinin sirup. Aduh, cinta. Iya lagi. Iya. Mau Best. Oke, jajan apa? Ya. next. Pertemanan akan berakhir atau renggang ketika salah satu dari temen lo tuh nikah. Nah, ini baru bisa nih di pro kontra. Bisa cuy. Tapi gue selama ini setelah nikah ada nggak ya temen gue yang setelah nikah terus jadi jauh? Semakin ku kejar, Ya, karena makin kau jauh, tak pernah letih mendapat kamu. Asik. mengharap kamu tuh dapat kamu. Mendapatkanmu nggak sih? Mengharap kamu. Nah, ini pro kontra nih. Apa? Ya, kontra. Gua Pro dulu. pro karena harus fokus sama marriage-nya. Udah sekarang hidup lo menikah sekarang. Ya mungkin lo punya teman nggak apa-apa, tapi pasti lo akan selalu memprioritaskan pasangan lo dan hubungan lo karena lo udah menikah, kayak hidup lo udah dedikasi untuk itu. Jadi jarang ketemu tadi ya? Jadi renggang pertemanan. Oh, Itu pro-nya ya, walaupun Ya. gue kontra kalau gue. Karena menurut gue setelah menikah, pertemanan tuh gak harus jadi renggang. Boleh jadi jarang ketemu, karena itu wajar, karena lu punya waktu untuk pasangan lu. Tetapi kalau untuk renggang menurut gue, itu bukan jadi alasan dong. Harusnya saat lu udah punya
pasangan untuk pasangan menikah, pertemanan lu ya tetap berjalan dengan baik. Karena ada beberapa hal yang bukan nggak bisa diceritain ke pasangan ya, tapi lebih ke saat lu cerita ke teman tuh lebih relate gitu. Kayak misalnya konyol-konyolan hal yang diketawain kita berdua doang. Saat lu cerita ke pasangan lu, dia nggak tahu konteksnya kadang. Jadi lebih lucu saat lu ceritain ke temen lu gitu. Bukan nggak boleh ke pasangan. Enggak, lu tau gak sih itu lagi berusaha keras untuk menjadi kontras, sumpah. Iya emang. Iya. Tapi gue beneran loh, gue setelah menikah, gue sama temen gue nggak renggang. Ada yang renggang sih, Iya. ada yang renggang. Cuman karena lebih ke sibuk, jadi susah ketemu. Tapi ada beberapa yang tetap deket-deket aja. Ya itulah pro kontranya. Ya itulah pokoknya mah. Agree to disagree. Agree to disagree deh. Oke, next. Konsep di dalam pertemanan selalu berdampak negatif. Hah? Konflik. Lu juga gimana sih? Konflik. Maaf, salah baca. Konflik di dalam pertemanan selalu berdampak negatif. Yes, gue kontra. Yes. Kalau gue pro, misalkan konfliknya soal trust ya, itu akan merubah segalanya. Ya konfliknya kan ini konflik dalam skala luas, gak cuma trust doang. Gimana sih? Misalnya konfliknya Misal adalah doang. misalnya bercanda sampai kelewatan gitu. Ya itu Kan berarti harus berdampak negatif. ya, tapi siapa tahu kayak jadi mandangnya beda, kayak lu udah nggak lucu lu bercandaannya gitu, pasti langsung kayak agak menjauh dikit. Wah, itu jelek sih contohnya. Ya udah deh. Oh, konflik ini misalnya perbedaan pendapat, itu kan konflik juga. Masa nggak boleh perbedaan pendapat? Ya boleh. Gue dari tadi lu kontra, gue nggak kontrain lu ya. sorry. Si Biar seru aja. Oh iya. Dari tengah berantem ya. Oh iya. Gitu. Namanya juga versus, ya kan? Potong ini ntar. Iya. Oke, next. Belum ya? Lu toh, ini lu ngapain toh? Lu. Bungkam, gila. Gila, nggak di sosmed, nggak di sini, gue dibungkam terus. Kontranya karena menurut gue kadang konflik itu justru membuat pertemanan menjadi lebih berkembang gitu. Jadi lu nggak cuma sampai di sini, tapi saat ada konflik, lu jadi saling mengenal. Oke, berarti yang ini tidak baik untuk dilakukan karena teman gue nggak suka, yang ini baik untuk dilakukan. Akhirnya jadi saling lebih mengenal, lebih sayang, dan cuma gitu. Nggak boleh cuman. Nggak boleh. Soalnya sering terjadi di kabupaten. Kota besar. Kabupaten juga ada sih. Ada juga. Udah. Silakan. Oke, next. Friendship breakup lebih sakit hati dibanding kalau Friendship breakup. Ujung Biarlah friendship breakup. Apa nih lu? Masalah. Oh iya, tadi udah. Oh, udah tadi ya? Udah. Sorry. Pronya Nah, kayak gitu Joker tuh di tengah-tengah ini nyanyi apa coba? Zumba? Iya. Ya, Kan kita ngomongin musikal. abis ini Ayo lanjut aja. Maaf, sorry. Editor, keep roll. And action. Pronya adalah ya karena biasanya berdasarkan pengalaman BMKG. orang prediksi BMKG. Bener yang prediksi BMKG. Misalkan amit-amit putus nih sama pasangan lo, tapi lo menjauhkan teman-teman lo juga. Ya lo putus sama pasangan lo, amit-amit, lo pasti akan lari ke teman-teman lo. Ya. Tapi kalau misalkan lo putus sama teman-teman lo lari ke siapa? Asik. Dan izinkan aku. Ulang. Quote tadi terus langsung ditutup pakai lagu. Oh iya, oke. Kalau lo putus sama pasangan lo. Kalau amit-amit lo putus sama pasangan lo pasti lari ke teman-teman lo. Tapi kalau misalkan lo putus sama teman-teman lo lari ke siapa? Nah, masa dikontra. Itu pro gua ya, itu pro gua. Oh ya udah, kontranya adalah tadi apa sih statementnya? Kalau misalkan Putus sama teman friendship breakup itu lebih sakit daripada lo putus sama pacar lo. Enggak, lebih sakit putus sama pasangan lah karena ya gitulah. Ini bro belum dikasih makan nih palanya. Gua juga. Apa? Dari atas ngangong-ngangong anjir. Pokoknya putus sama pasangan pasti lebih sakit karena intimate banget. Tapi gini, kalau buat gue ya kayaknya ya, kalau putus sama pasangan tuh lebih sakit. Tapi lebih sakitnya tuh lebih
sakitnya kayak jeruk gitu. Tapi kalau misalnya putus sama sahabat, sakitnya tuh lu nggak sadar kalau itu sakit, kayak tiba-tiba di hidup lu ada yang plong kosong gitu. Itu udah ada emptiness. Iya, gue sebenarnya 50-50 sih sama Kontra. Iya. Karena kayak ya at the end of the day you wanna spend your life sama pasangan lo kan. Bener. Jadi kayak Soalnya tunggu pasangan apa dulu nih? Soalnya tadi putus pacaran di otak lu kayak pacar ya udah gitu, bukan ya tergantung lu serius apa sih. Iya juga sih. Kalau misalkan lo udah emang serius. Ribet nih, udah cabut. Iya nih. Oh ternyata dia ini ringan, gue kira berat. Lanjutan anjir. Ini bentuknya kotak-kotak nih. Loh, kain lagi. Gue kira balik kain langsung rotan. Gue jadi inget ini bahan gorila lu. Iya lagi. Mereka nggak ngerti. Inside joke, sorry. Nanti konten yang satu lagi. Jadi ngerti. Oke, next. Kalau punya geng bertiga itu tuh nggak bagus. Jadi dalam satu geng, lo bertiga orangnya. Itu tuh nggak bagus karena satunya pasti punya masalah. Lo dulu toh. Gue kontra. Kontra lo apa? Karena gue punya pertemanan bertiga, gue dan 2 teman gue. Gue nggak berasa left out karena kadang emang mereka jalan berdua tanpa gue. Lupa apa? Ya berarti lo left out dong. Iya. Nggak juga sih, tapi kalau nggak ya, tapi tergantung sih menurut gue. Karena temen gue, sahabat gue ini yang berdua nih cewek. Jadi kadang mereka girls day jalan berdua, gue nggak berasa left out karena kayak kadang gue nggak relate. Gitu. Iya, kadang gue nggak relate kadang kalau mereka berdua main kemana gitu. Nah kalau gue ikut itu biasanya kayak mau update soal live gitu, update gitu. Tapi secara general. Kalau misalkan cewek sama cewek, misalnya bertiga cewek semua, ada satu yang left out. Enggak juga, kayak menurut gue sih. Jahat dong. Enggak, karena bertiga ini ngobrolnya gini, jadi satu di sini, satu di sini. Jadi gue ngobrol sama lu ngomong sama dia ngomong sama gue. Gitu, pesan berantai. Lu coba mengcounter ya? Iya, gue bingung gue 50-50 kontra, tergantung temennya soalnya menurut gue. Kalau gue soalnya kasusnya gue kadang suka kalau gue di left out karena kayak lagi mager, lagi malas gitu ya. Lu jalan berdua aja gitu. Iya, gue juga gitu sih. Tapi pronya gue. Lupa kalau harus pro. Ya gue juga sih, main setuju. Oh dari gue nih nggak bisa gitu toh. Gimana tuh bro? Kayak ya lo bertiga, kadang-kadang tuh selalu ada 2 yang lebih deket daripada si bertiga ini. Ntar ada satu yang dikeluarin jadinya. Nggak dikeluarin, emang kayak lama-lama renggang aja. Kadang-kadang misalkan ada grup chat bertiga, tapi tetap PC-PC-an gitu. Anjir, tahu lagi gue yang kayak gitu. Ya paham kan? Ya, iya lagi. Tetap kayak PC-PC-an gitu. Anjir, ya juga ya. Terus misalkan kayak ada cerita apa, tapi aduh, gue nggak mau dia tahu lagi, gue cerita kesini aja deh. Aduh, iya gue tahu tuh yang kayak gitu. Bener tahu. Jangan-jangan gue yang digituin. sama 2 cewek itu. Gue juga sih, biarin aja. Gitu sih. Gitu. Oke, next. Oh banyak. Satu circle sama orang-orang yang suka gosip itu nggak bagus. Karena someday lo pasti digosipin sama mereka. Wah. Aduh, gue pro tapi. Iya banget lagi. Kayak gue tuh. Gue nggak suka terlalu gosip soalnya. Kalau kadang-kadang cerita, ngerti gak sih bedanya ngegosip banget sama kayak kita ceritain sebuah gosip kayak yang, beda, kayak ada cerita apa nih sama gue mau julid. Iya. Beda. Bener. Kayak kalau misalkan kita pro kontra anjir lu. Iya lu kontra lu dong. Kontra. Apa tadi statementnya? Tapi kalau misalkan lo teman sama satu geng yang isinya tuh yang kayak gosip banget, itu tuh bahaya karena nanti at the end of the day lo yang digosipin. Kontra. Karena menurut gua. Kasian. Oh ya, sorry. Balik. Sorry. Karena menurut gua kalau lu udah memiliki pertemanan yang sangat klop dan markotop, itu tidak akan keluar dari pertemanan itu. Ya elah, keluarga aja begitu tuh. Keluarga aja bisa begitu, gimana temen? Keluarga siapa? Bukan keluarga gue. Gitu. Banyak keluarga di luar sana. Keluarga iya di luar sana, keluar aja sana. Sana. Ayo. Pokoknya pertemanan kalau udah klop mau gosip aja. Kayak bisa lah. Misalkan lo kayak tadi renggang gitu kan. Lo misalkan satu grup berlima deh, tukang julid apa segala macam. Ada satu yang nggak ikut datang atau sibuk nih jadi renggang nih lagi kerja misalkan lagi nggak bisa cabut-cabut, pasti diomongin. Tau gak sih kemana gini-gini. Even sama misalkan dia sama gebetannya aja bisa diomongin. Oke, gue setuju sama lo. Nggak suka debat. Berdasarkan pengalaman gue soalnya. Oh gitu. Iya. Oh pas satu cabut diomongin langsung. Iya. Oh gitu. Ini gue paling nggak suka gosip. Gue hanya mendengarkan.
Oh, kalau gue pernahnya gini. Ah, ini dulu pertemanan gue bertiga kan, yang gue cewek sama gue ini. Nah, sampai sekarang masih? Masih kita sahabatan udah 10 tahunan lah. Lebih bahkan sebenarnya dari SMP, tapi sahabatan baru mulai pas gue kuliah. Iya. Intinya. Intinya adalah, nah dari dua cewek ini, yang di tengah ini dia dekat banget sama yang A, gue juga dekat banget sama yang di tengah. Iya. Pernah dia lagi kuliah di luar negeri, kita mau nongkrong bareng tapi kan di luar negeri, jadinya gue nongkrong sama si A, nah si yang di tengah ini cuman lewat Zoom. Tapi berasa loh. Ya kita tetap bisa biar bisa tetap ter-include dong, ya. Tapi kan tetap di-include. Tapi karena yang pertama ini sama gua ini sebenarnya deketnya tuh nggak kayak gua yang sama yang di tengah dulu awal-awal. Jadi pas yang dia udah selesai Zoom, kita ngobrol tuh ada rasa, pas ngobrol tuh ada rasa, oh ternyata gua nggak sedekat itu ya sama lu ya. Itu agak awkward tipis. Iya, paham. Awkward tipis karena ini ngomongin apa ya? Iya. Tapi kalau sekarang udah sama deketnya, karena dulu kan masih awal gitu lah. Paham. Gitu. Tadi pertanyaan apa? Udah lewat. Oke. Gak mulet, gak kena pelet. Dirimu Gak kepelet. Bukan berarti nggak temenan lagi. Di remove di Instagram. Bukan berarti nggak temenan lagi. Aduh, gue harus setuju banget sama itu masalahnya, Bang. Enggak, otakku belum nyampe. Di remove di Instagram, Di maksudnya? remove following. Iya. Iya, di unfollow. Bukan Tadi berarti. kan mau follow-an. Terus tuh, Oh, ini unfollow atau di remove nih? Remove dari following. Jadi udah sama-sama nggak follow gitu. Tapi in real life kayak, enggak kok masih temenan kok mau gitu. Gue cuma lo gak mau ngeliat Instagram gue aja gitu. Aduh, gue kontra banget lagi. That's weird. Kalau gue kontra juga. Oh ya? Iya, gue nemuin kayak 3-4 orang ada. Oke. Kalau dari sisi pro gue nih, kayak ya mungkin emang dia pengen bersihin Instagram aja, no hard feelings, emang kayak pengen Oke, mungkin. Bang Vino ya, follownya cuma 1. Iya, misalkan kayak following cuma 1, tapi ya terserah followers tuh apa segala macem. Kayak ya gue mau bersihin aja. Vino sih. Yang di film My Young Brother. Tapi itu kan gak di remove, bukan. Iya juga ya. Dari awal nggak follow. Gue follow Bang Vino. Emang ngebersihin aja gitu misalkan. Tapi aku nggak follow gue sih Bang. Cuma 1, istrinya Coba dia doang, follow Kak bininya dan Caca. Sama gua, sama Angga. Iya, Wah, demi MAB kan. Wah. Ntar filmnya kelar di unfollow. Iya. Di remove. Nggak, kalau gue kontra. Menurut gue, kalau misalnya dari awal nggak follow-followan, tapi kalian temenan, itu nggak apa-apa. Itu wajar. Itu pertemanan yang wajar. Lu udah punya nomor WhatsApp-nya, lu udah punya kontaknya, lu nggak follow-follow di Instagram ya nggak apa-apa. Karena menurut gue, pertemanan tuh bukan sekadar sosmed. Tapi kalau udah follow-followan, terus tiba-tiba dia di-remove, itu menurut gue aneh. Ya, Kan lu udah follow-followan, kenapa lu harus di-remove? Sebenarnya gue kontra juga. Kayak pasti itu akan menjadi sesuatu yang bikin canggung gitu, tau gak sih? Iya, jadi aneh. Lu ada masalah apa sama gue? Iya, Kayak lu gitu. kenapa lu? Ya udah lu nggak mau. Pas ditanya kayak, udah. misalnya lu kayak gue coba. Lu kenapa remove gue? Ya nggak apa-apa, pengen remove aja. Kan gue, tapi kan kita tetap temenan. Aneh nggak lu? Aneh lah. Aneh kan? Kenapa lu di-remove? Kalau dari awal nggak follow-followan, kayak Nggak, lebih make sense. Kayak gue nggak juga nggak aktif di IG dan gue cuma follow Siapa akun gitu. yang gue suka konten-kontennya doang gitu. Iya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kayak udah follow-followan di-remove. Kenapa anjir? Iya. Kalau Pasti ada temen lu sesuatu. yang bertiga itu alasannya apa? Nggak tahu. Bih, riset dong. Canda. Analytics. Udah. Gitu. Gue juga Aneh agak banget kontra. sih. Iya kan? Kayak kalau emang dari awal lo kayak aduh gue nggak follow, kayak ya udah emang nggak merhatiin dan nggak apa segala macam. Nggak pengen update-nya dia Iya, aja. kayak bukan nggak pengen update, emang mager ngecek misalkan, atau mager ngetik terus klik follow apa. Kayak ya udah temenan biasa aja, tapi ntar misalkan berapa lama baru follow-followan. Iya. Itu Gue kalau remove baru-baru ini aneh. baru aja nge-remove follower dan nge-unfollow beberapa orang. Karena gue emang nggak deket sama mereka dan gue nggak mau temenan lagi gitu. Gue nggak mau temenan lagi, kayak kita udah nggak pernah ketemu dan gue nggak pernah Ada benang merah. sama lo lagi Iya, gitu. iya. Dulu itu kita ketemu gara-gara sekali tahun 2016. Terus udah follow-followan Terus kayak, udah "Weh," gitu. gitu. Terus udah pernah nggak pernah ini lagi, ngapain juga Iya, gitu. cuma tadi pertanyaan kan masih temenan. Ini kan udah nggak pernah ketemu juga. Nah iya sih, iya ya. Iya kan? Ini udah nggak mau temenan. Konteksnya tuh kayak temenan tapi nggak seakrab itu gitu. Kayak sering ketemu nih misalkan. Terus sebenarnya nggak seakrab. Kayak sekantor. Kayak sekantor gitu. Tapi sebenarnya kita nggak akrab, lo tuh nggak terlalu tahu gue dan gue nggak terlalu tahu lo gitu. Oh, Jadi gua tiba-tiba kayak ngerti sih udahlah gue maksudnya. remove aja gitu. Oh, ya, tapi kalau saling kenal doang, berharapnya kayak udah kita saling kenal doang ya nggak aneh. Cuman
Kalau nge-unfollow lebih Weird make still, sense. bro. Kalau nge-unfollow lebih Yeah, make sense. yeah. Kalau nge-remove aneh. Yeah, it's kind of weird, man. You're fucking weird. Bercanda. Yeah, Jadi agresif fam. banget. Ya Iya. fam. Ya, fam. It's fucking weird, man. Hai guys, sekarang kita ganggu lagi waktu sebentar untuk berterima kasih karena kita sudah mendapatkan silver play button yang dimana ada 100.000 subscriber. Nah, kita mau minta tolong sini. Kita mau minta tolong buat kalian semua yang nonton ini subscribe. Bantuin kita dapetin 1 juta supaya bisa dapat gold play button. Pokoknya jangan lupa untuk like, Komen, subscribe. Bye, lanjut tonton lagi. Oke. Lanjut. Oke, next. Temen atau bestie lo boleh akrab sama pasangan lo? Pro banget. Pro banget gue. Gue kontra banget ini. Parah. Pasangan lo boleh deket sama teman atau bestie lo. Oh, lu punya pengalaman ya? Shit! Oh shit! Here we go, man. Damn. Gimana? Apa ini? Gue buat statement ini ditukar aja. Oke, gue pro. Oke, statement kita ditukar ya. Ya. Aduh, soalnya Gue tahu banget karena lu tuh sesantai itu sama. iya, soalnya beda Iya, sih iya. hubungan gue karena plus bestie gue banyak banget yang perempuan lagi. Iya, dari Bestie awal tau aku, udah ada bestie. itunya. Bestie gue yang cewek dekat sama bini gue bagus parah. Iya. Tapi bestie gue juga ada yang cowok. Yang waktu itu ada namanya Benny. Gue pernah bikin podcast bareng kemarin juga tuh. Dia deket banget sama bini gue juga. Kayak bini gue juga. Kadang bini gue suka nanya, Benny kok nggak main ke rumah sih gitu. Kayak, oh iya aku ajaknya gitu. Karena lagi sibuk gue kan. Jadi kayak, oh gue ajak lagi gitu. Tapi kadang Benny temen gue ini juga ngantor. Jadi jarang suka datang ke rumah karena sibuk ngantor lah ya sibuk gitu. Cuman gue merasa nggak ada masalah karena kalau buat gue ya, balik lagi sih tergantung temen lu. Kayak gue ngelihat Benny ini sebagai sahabat gue yang bener-bener sahabat banget. Dan gue juga percaya banget sama bini gue. Gue percaya banget sama bini. Jadi gue percaya bahwa sahabat gue nggak akan ada macam-macam sama bini gue gitu. Ada another intention. Dan plus gue cukup secure sama diri gue. Jadi gue merasa kalau misalnya kalian ada apa-apa, yang rugi kalian gitu. Iya. Gue merasa gitu. Gue selalu gitu sama bini gue. Jadi bini gue sama gue punya prinsip yang sama. Kalau lu selingkuh, yang rugi lu. Bini gue juga ngerasa gitu. Kalau gue selingkuh, yang rugi gue. Yeah. Makanya jadinya sama-sama kayak, ya gue nggak mau selingkuh juga karena gue tahu self worth gue dan gue tahu self worth lu. Kalau gue selingkuh, gue yang rugi cuy gitu. Iya. Jangan banget orang kayak bini gue sumpah. Ini gue merasa kayak gitu banget soal bini gue sih. Dia tuh anjing 1 dari 1 juta banget. Jadi gue nggak mau selingkuh karena gue nggak mau kehilangan orang kayak gitu. Iya. Dan bini gue juga ngerasa hal yang sama ke gue. Dan gue merasa gue juga 1 dari 1 juta. Jadi kalau bini gue selingkuh, itu mangang. Ya, apa? Sama ya? Zigzaga. Kalau bini gue selingkuh ya yang rugi dia gitu. Iya. Gitu. Kalau gue nggak, karena gue. Tapi lu udah ada pengalaman sih, beda nih. It's a different thing kalau ada pengalaman. Iya sih. Gimana pengalaman kayak tadi cerita? nggak usah itu nggak usah. Shit. Penasaran banget gue kan. Iya anjir. Jadi kayak. Lu taunya dari mana? Lu ketahuannya gara-gara apa? Bentar, masalah sering banget toh. Hah? Sering? Sumpah. Wacing. Dari SMA. Sering. Beberapa kali lah, beberapa kali. Kacau banget temen lu anjir. Menurut gue tuh over the line banget sih. Kalau sampai sahabat lu demen sama, wah itu gue nggak pernah gitu juga soalnya kayak sahabat gue punya cewek tuh gue nggak pernah kayak bukan, pengen baca cewek. Tapi bukan sahabat banget sih. Maksudnya yang lumayan gue kenal yang gue kayak, ini kan gue nggak nyangka. Temen atau sahabat boleh temen. Oh kalau temen ya sering lah terjadi kalau gitu. Iya, karena sebenarnya nggak major banget yang bikin gue trauma pas segala macam sih. Cuma maksud gue kayak semua harus ada boundariesnya lah. At least tuh kalau misalkan mau nongkrong, misalkan ada gue, especially kalau misalkan lo kenalnya dari gue. Iya. Nanti kayak misalkan gue punya sahabat nih, terus temen cowok gue, terus nih mau hangout bareng ya sama gue dan ya lo tetap harus ngomong sama hangout yuk, gue ajak pacar gue ya. Terus mereka deket itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak dia udah langsung ngajak dia kayak hangout yuk tanpa sepengetahuan gue dan dia ngomong ke gue atau izin gue dulu, itu ya itu aneh gitu. Gue soalnya juga dulu pernah nongkrong sama sahabatnya bini gue.
Jadi bini gue punya sahabat cewek, terus gue main sama si sahabatnya ini, tapi nggak ada bini guanya. Tapi gue ngomong ke bini gue gitu. Nah kalau gitu menurut gue kayak, ya kan gue ngomong ke bini gue juga, dan intensinya waktu itu bukan, waktu itu intensinya ada. Tapi gue ngobrol apa ya waktu itu, gue lupa. Tapi aneh toh, kan lo Masa punya sih? teman sendiri. Oh enggak, kalau waktu itu intensinya gara-gara, wah ini terlalu personal sih. Tapi intinya soal, karena sahabatnya bini gue tuh psikolog. Oh, oke. Kita mau Ya ngomongin itu soal psikologis, oke beda lah sih, kalau beda itu sih, beda. iya, beda. Hangout itu aneh Oh, kalau hangout misalkan ya. lo kayak Iya, aneh ya. lo punya teman Masa sendiri nyet gitu loh. Aneh ya? Kecuali Iya, misalkan lo lagi bertiga nih. Terus bertiga nih ya. Terus gue misalkan sahabatan sama gimana? Bentar. Gue bingung. Nih cowok gue nih, sahabat gue nih. Terus gue kayak gue harus kesini bentar ya gitu. Terus ya udah mereka di situ dulu, misalkan sambil ngobrol apa segala macam, terus ntar gue balik lagi, itu lebih nggak apa-apa. Tapi bukannya sering kayak gini ya? Kayak misalnya anggap gue pasangan sama lo, terus sahabat kita Bang Vino gitu. Sahabat kita ya Bang Vino misalnya. Terus kayak gue lagi berantem sama lo, jadinya Bang Vino ketemu sama lo kayak untuk nangahin gue sama lo gitu, kayak Kristo tuh gini orangnya gini. Mungkin kalau misalkan nggak sendiri nggak apa-apa. Jadi nengahinnya Bang Vino Kalau sama ketemu siapa ya, gitu? kalau ketemu, misalkan gini, kesini dong, karena gue dulu, maksud gue juga bisa kayak gitu, tapi nggak sendiri berdua ketemu, karena menurut gue aneh dan awkward aja. Oke. Kalau chat lebih oke, misalkan gini, temen lo tuh kenapa sih gini gitu, itu lebih oke dibanding kayak, ketemu yuk, gue mau curhat itu. Ya aneh. Ya. Nah lu menurut gua. akhirnya ketahuannya dari apa? Salah satu aja dari salah satu. Ketahuannya tapi setelahnya, paham gak lu? Anjir udah terjadi. Udah, jadi mereka udah deket, terus baru gua kayak, oh jadi sama ini lu gitu. Shit, jahat banget. Iya. Gitulah besti, hidup ini. Tapi jujur ya, dulu gue tuh orangnya sepolos itu. Gue tuh merasa kayak pertemanan cowok sama cewek itu biasa-biasa aja, bisa-bisa aja. Terus kayak sahabatan sama cewek, kan makanya sahabat gue cewek itu biasa-biasa aja. Bebas sebenarnya pasangan lawan jenis. Nah, betul. Cuma ternyata dulu tuh gue sebel sama orang yang berpikir bahwa sahabatan lawan jenis tuh nggak bisa. Gue tuh benci. Sampai gue baru sadar kayak, oh ternyata banyak orang yang memiliki pengalaman buruk gitu. Gue kayak, oh ternyata nggak semua orang pengalamannya sebaik gue. Oh iya. Karena gue pengalamannya baik terus, gue nggak pernah ada pengalaman buruk. Iya. Makanya lo Jadi tidak juga sahabatan menerima sama cowok, persepsi gue nggak itu. pernah. Iya, jadinya kayak gue ngeliatnya aneh, lu yang aneh gitu. Gue baru sampai, oh ternyata tuh ada perspektif lain di dalam sebuah cerita. Iya. Sehingga dalam sebuah cerita tuh butuh perspektif banyak kan. Kayak contohnya ada satu film yang perspektifnya banyak nih. Dipandangnya beda-beda nih Betul, setiap ada orang. perspektif A, B, Iya. C, D gitu kan. Di perspektif A, dianya yang annoying. Di perspektif B, dia yang annoying gitu. Itu film yang bagus tuh kalau ada satu Iya. film perspektif banyak. Iya. Film itu apa? Apa coba? My Annoying Brother. Parah. Itu kayak gitu bro. Tanggal 24 Oktober Kapan tayang? nanti. Emang 24 24 Oktober di bioskop? Tahun 2024 di bioskop. Itu Parah. perspektifnya banyak menurut gue ya. Secara karakter juga. Ini kan film adaptasi, tapi secara karakter tuh lebih dalam. Lebih banyak asli. perspektif kayak siapa yang annoying, siapa yang ini apa segala macem. Cocok banget sih, dan 24 lebih relatable. Iya, 24 Oktober toh? Nih bener banget, itu dia. Guys, 24 Oktober main Annoying Brother di bioskop. Oke, sekarang kita balik lagi di mitos. Atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta, pertama kali main film, Kristo Emmanuel akui kesulitan imbangi aktor lain. Iya, susah dong. Kami juga pertama kali. Terus lawan main gue dulu. Siapa tuh pertama kali tuh? Putri Marino, Wow. Abimana, Itu apa? Lutesya Big Four. Oh. Film pertama gue itu. Yang lo dijilat sama Putri Marino. Betul. Deg-degan nggak lu? Ya deg-degan dong. Ini ibaratnya, tapi gak sedeg-degan itu balik lagi karena Dianya juga open. kan, nah ini yang tadi gue bahas soal pertemanan persahabatan antara cowok dan cewek. Gue sama Kak Putri tuh deket banget. Dan bini gue tahu. Dan emang gak ada intensi apa ya, balik lagi mungkin karena Kak Putri Marino dan gue Kristo gitu, kayak orang gak kayak, ya gue tenang aja tau, gak mungkin juga Putri Marino you know, kayak selingkuhin Chico Jericho demi nah gitu, kayak
Kayak nggak mungkin gitu. Ya kalau terus bini gue juga kayaknya santai juga kayak terima gitu kayak bini gue juga kayak nggak mungkin. Kayak I would dig her too gitu ya. Kayak bini gue ya tentang awkward. Enggak, ya lu tahu diri aja. Lu tahu diri aja. Gue kayak kok gue jadi tersinggung ya lu terlalu percaya sama gue. Maksud kamu apa, Beb? Gitu. Nggak, tapi intinya waktu itu kita kan udah latihan berapa bulan bareng dan gue udah deket banget sama Kak Putri, gue curhat banyak banget ke Kak Putri juga curhat banyak ke gue. Jadi kita udah saling trust. Jadi pas adegan itu gue jujur nggak sedeg-degan itu sih, kayak blocking biasa aja. Oh di sini Kak, oh di sini, oh lidahnya di sini ya. Awkward dikit lah ya. Ketawa aja sih, kayak iya. konyol gitu instead of awkward. Iya. Oke, next. Kita satu fakta, Caitlyn riset langsung ke tim judo demi film barunya. Betul, fakta. Langsung ke gelanggang apa waktu itu? Gue lupa. Bukan. Gelanggang. Gelang digang. Ya, Lu kurang lagi, maaf ya. Terikat aja tuh boleh tuh. Malu ya. Riset gelanggang langsung lihat cara coach judonya ngajarin anak-anaknya. Keren sih. Lu dibanting nggak dia? Enggak dong, Dibanting? Enggak juga. Gue literally ngeliat doang pas ngerisetnya. Oke. Gue datang doang. Apa ada ini nggak? Ada jargon yang lu pelajari nggak? Jargon judo. Gue lupa lagi. Jargon apa sih bahasanya? Istilah. Aduh, gue lupa. Udah lumayan lama. Ada Hajime. Iya, Hajime. Hajime itu apa? Hajime tuh kayak siap gitu loh, kayak Hajime. Kalau nggak salah gue lupa. Kalau nggak salah, ntar gue salah lagi. Pokoknya banyak lah istilah-istilahnya, iya benar. Istilah-istilahnya. Oke, next. Itu satu fakta, Cristiano Manuel kepepet. Lamar pacar pakai permen. Enggak, itu mitos. Kepepetnya enggak. Tapi gue dari awal emang pengen ngelamar bini gue pakai permen. Jadi gue iya. Permen cincin. Lucu banget Gue ngelamar lagi. bini gue pakai permen cincin dan sekarang permen cincin itu gue resin supaya dia nggak rusak. Jadi ada di rumah gue di kotak kaca gitu, tengahnya ada permen cincin itu. Lucu banget lagi. Tapi berarti nggak pakai cincin kalian? Pakai. Sumpah gue tuh suka lupa. Suka lupa banget, parah men. Gue soalnya pernah kalau syuting kan selalu dilepas. Iya. Terus hampir hilang. Sering banget lagi kayak gitu. Panik banget. Jadinya gue kayak Udah mending nggak usah dipakai deh gitu kan. Kalau lagi promo-promo atau lagi syuting, pasti gue lepas, gue taruh rumah. Iya, sama gue juga gitu. Kalau misalnya gue lagi kosong, baru gue pakai. Sama. Jadi ini karena lagi promo ya guys, bukannya saya mencari-cari cara untuk tidak terlihat menikah. Syuting juga toh. Iya betul. Gue suka banget lupa men, parah. Gue juga, even gelang-gelang, anting, kalung gue copot semua kalau misalkan. Lu sering anting, kalung gitu-gitu hilang nggak? Udah kan anting gue banyak banget, ini semua gue Itu karena beli lagi kan, karena sempat hilang kan? Iya, dan beberapa kali, jadi mendingan gue sebelum gue mulai syuting, mending gue copot semua daripada ntar copot pasang, hilang. Betul. Relatable banget, orang hilang. Orang hilang. Dark. Sorry. Drag. Oke, next. Itu satu fakta, Caitlyn punya kebiasaan yaitu cuci casing HP sebelum Hah? Beneran? Fakta toh, lu nggak tahu toh? Aneh banget. Kenapa dicuci anjir? Kotor toh, gue nggak suka. Dicuci pakai apa? Sabun. Jadi lu copot Copot nih, tiap hari. Lu Jadi pulang syuting jam 3 pagi nggak mungkin dong? cuci sambil cuci tangan. Tinggi banget tuh nada. Cuci. Lady Gaga nih, boleh nih. Cuci, Caitlyn Gaga, rar. Ada roarnya. Itu mah lebih ke Dilan cepek. Cuci. Seriusan dicuci? Seriusan. Jadi maksudnya bawa ke wastafel gitu dicuci? iya, jadi kan gue kalau habis pulang tuh dari mana-mana pasti dibiasain dari dulu selalu cuci tangan habis dari luar rumah. Itu gue juga. Sekalian aja gue cabut. Enggak cuci tangan, mandi lah itu. Iya terus. Cuci tangan dulu biasanya gue. Jadi gue cuci tangan dulu, sekarang gue cabut casing, terus gue cuci dulu pakai sabun, terus plok, terus gue tidurin, jemur. Oh jemur. Kayak lu, ya gitulah. Oh ya paham kan? disenderin. Nah iya disenderin. Gini kan. Iya. Masih HP lu gini kan. Iya. Netes Ini. nih. Terus, Ke bawah, dia ke bawah. Oh ke bawah terus kering. Pakai Kering. tangan lagi. Besok pagi mulai hari lagi. Banget, sumpah itu aneh banget. Bagus sih, it's a good thing, but it's kind of American Psycho-ish gitu loh. Lu kalau misalkan Lu perhatiin kalau pagi-pagi gua, buka masker muka gitu nggak? enggak dong. Tapi lu kalau perhatiin gue even di mana-mana, misalkan
handphone gue berminyak nih. Gue bener-bener bisa yang kayak gue ke wastafel, terus gue airin handphone gue dan belakangnya, terus gue lap pakai tisu, terus keset lagi. Alright. I hate No everything judgment. oily and sticky. Oh, gitu. Even lotion, gue benci banget lotion. Oh, lu Apapun. nggak pakai lotion berarti? Nggak lotion, oil apa segala macam gue benci banget. Jadi apapun yang menyentuh handphone gue yang Sunscreen berarti lu nggak suka dong? sunscreen oke lah, harus. Dan Karena di itu- muka. Tapi itu karena terpaksa berarti? Iya, dan di muka juga. Kan gue nggak pegang-pegang. Kalau tangan gini kan gue sering pegang. Oh. Berarti lu nggak suka gorengan dong? Suka lagi pakai tisu. Oh. Gitu deh. Oh. Apa lagi yang berminyak? Fakta. Gue lagi nyari-nyari gitu yang berminyak. Gue bikin video di TikTok 6M Soal? viral. Ya apa konteksnya? Gue bikin video di Cuci, TikTok 6M. cuci casing, cuci casing. Viral? Cuci. Apa? Cuci casing. Apanya dong? Apanya dikasih tau dong? Cuci casing. Oh. Se-absurd itu gue. Gila, aneh banget lu ya. Lu masih main di pick up? Enggak, udah nggak bisa. Terus, Udah gak ada pick up bener-bener gue. Akhirnya BSTNI. serius? Terus main di Best Time itu? Enggak dong. Oh. Lanjut. Oke, next. Kita satu fakta, selera kopi Kristo berubah gara-gara pengaruh Ernest Thomas. Betul. Emang Fakta. tadinya apa? Tadinya gue tuh suka banget kopi susu pakai gula gitu. Oh, ini jadi black coffee. Terus iya, Ko Ernest tuh ngajarin kayak sebenarnya kopi tuh bagus, tapi yang penting pure coffee. Gue kayak tapi kan gak enak, kok pahit. Terus kayak lu cobain dulu. Karena dulu gue cuma taunya kopi sasetan kan. Dia bikinin V60 waktu itu, gue ingat banget. Terus dia bikinin, French press, dia French press. Terus gue dituangin, terus gue minum tuh di puncak. Gue kaget, ada asam-asamnya gitu. Gue kayak, Arabica ya? Apa beansnya apa? Dari mana? pam 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 cuap pam pam Beat, pam beat. cuap. Beans. Sorry. Beansnya tuh gayo kalau nggak salah. Aceh Gayo, iya Arabica berarti ya. Iya, terus gue kayak wah Ya, ada sama-sama soalnya. Terus akhirnya gue dari situ gue jadi ngulik banget, gue jadi suka banget Suka kopi. kopi. Suka banget. Jadi gue kayak kalau keluar negeri, gue pasti cari tempat kopi yang enak. Terus kayak dulu, lu pernah ke Bangkok gak? Enggak lagi. Lu harus cobain ke Mother Roaster kalau ke Bangkok. Anjir, itu kopinya best banget. Gue pernah beli biji kopi Mother Roaster, namanya Peach. Jadi biji kopi, tapi pas lu bikin americano ada rasa peachnya. Aneh gak lu? Hah? Sumpah, aneh banget, enak banget. Gue jadi pengen lagi, abis lagi. Gue juga pengen kopi gue. Sumpah gue sekarang susah Kopi nyari. dong, kopi dong! Iya boleh kopi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Itu satu fakta, Pengen teman kopi. kuliah di Amerika kaget tahu Kathleen artis di Indonesia. Iya, kaget lah. Oh iya, Kaget. kagetnya Tapi gimana? Oh my god. kayak holy shit. Holy Are you shit. sure? Like oh my god. Iya. Enggak. Tapi nggak banyak yang tahu juga teman-teman aku di situ. Teman gue di situ nggak banyak yang tahu. Tapi pas mereka follow IG lu pada, Taunya gara-gara itu. Dan gue nggak lu punya second account nggak? punya. Nah, lu teman-teman di Amerika lu kasih second account atau first account? Dua-duanya, tergantung sedekat apa. Oh. Jadi ada yang follow second gue juga, ada yang follow first gue doang. Dan mereka kaget, kayak what the fuck? Kayak gitu, kayak who the hell are you? Gitu. Terus gue ceritain, oh iya bener. Wait a minute. Gitu. Itu nggak mereka? TikTok, enggak. Wait a minute. TikTok lagi gue tahu lagi. Gue tahu lagi. Terus Gitu. pakai sound effect itu. Deng 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 deng. Tahu nggak? Gak, gue gak tau. Ada yang relate gak? Gitu ya. Ah, jeez. Gue kurang tidur kayaknya. Kurang kopi toh. Iya, betul. Terus. Kaget. Apa respon wow-nya mereka? Ya, kaget mereka kayak what the fuck are you gitu, what do you play, I wanna watch your movies, gitu. Cuman gue yang kayak biasa aja, gue yang kayak ya an actress from Indonesia gitu. Tapi gak banyak yang tahu juga, bener-bener cuma teman-teman deket gue doang yang kayak hey what's your Instagram, itu baru mereka tahu. Kalau nggak mereka nggak tahu. Oh, lu gitu nggak kalau misalnya hey what's your Instagram? Are you sure you wanna know? Yes, Tolong di zoomin ya, tolong di zoomin. Tolong editor. Terus belakangnya backgroundnya yang Nani. putih. Debu. Tolong editor ntar. Oke. Dia itu udah kerjain editor atas, tolong editor sini kita kerjain juga. Imajinasi gue lagi Gitu, kencang banget nih. Lanjut. Parah. Oke, next. Itu satu fakta, Kristen nonton 50 film dalam sehari. Toh,
Fakta. Sumpah. Itu tapi dulu pas gue masih kerja di film festival. Jadi dulu Oh. ada gue rekor gue 100 sehari. Jadi dulu enggak, tapi ini film campuran sama film pendek ya. Oh ya pantesan cukup Film ya kalau pendek, nggak kan. iya. Tapi film pendek tuh juga 5-20 menit. Jadi gue tuh biasanya gue cicil, jadi jam 7 pagi gue udah nonton. Sampai jam 12 terus break makan siang. Habis itu gue nonton lagi sampai malam gitu. Ya, Dan karena ada beberapa pendek-pendek film yang gue nggak kan. tonton sampai habis. Kayak kalau udah dari karena nge-curate film pendek tuh karena gue buat festival di Athens, buat festival di Greece, buat festival di Denmark gitu. Dan yang masuk tuh ribuan, gitu. Banyak banget. Jadi kita harus nontonnya rame-rame dan nontonnya satu orang beberapa dan kita harus ngeliat kayak karena ada film yang ini bukannya gue bilang kayak ya kan semua orang berhak untuk berkarya, betul. Cuman ada film-film yang ini jangan lu berpikir karena ini festival di Greece, di Athens semua filmnya tuh kualitasnya kayak Martin Scorsese ya. Enggak, ini ada yang kualitasnya kayak Pakai HP. bukan masalah gearnya, tapi kualitas cerita itu yang kayak Iya yang kayak anjir lu asal nih. ngumpulin doang kan. Iya, ini yang nulis kayaknya anak TK deh gitu. Yang bisa yang jelek tuh jelek banget. Sumpah. Kayak Gue tuh sampai kata-katanya tuh kaget kayak ini, dan yang submit tuh orang-orang dari luar juga gitu kayak anjir lu masukin ini ke festival gitu tuh ada. Kayaknya mereka merasa kayak mungkin ini sesuatu yang different kali Iya, nice gitu. try aja dulu Iya, gitu iya, ya. iya. Dan biasanya yang maaf nih yang kayak wadaw banget gue download. Terus gue tonton ulang-ulang karena itu guilty pleasure. Kayak lu pernah nggak? Sorry banget. Tapi lu pernah nggak nonton film yang kacau banget jadi bagus? Iya. Ngerti nggak? Yang kayak saking wadawnya jadi anjir, jadi suka banget gue gitu. Gua enggak sih tuh. Nggak pernah? Enggak lagi. Banyak film luar kayak gitu pak. Banyak film-film yang kayak Iya. ini ceritanya apa anjir, saking kacaunya jadi anjir gue suka banget. Bagiannya kayak harus Saking dikat ya, jeleknya enggak ya? gitu. Enggak. Enggak, Iya Bapak. saking Dulu. Iya dulu. Sekarang mah masih gua. Nah, masih. Kayak film yang jelek banget jadi bagus. Iya. Gua gitu sih. Aduh. Matanya nggak ada yang ngejudge kan? Enggak ada. Ya, Non-judgmental Karena club. suka banget men. Apa lu nggak punya film guilty pleasure? Enggak. Coba sebutin satu film guilty pleasure, nggak ada. There's no guilty pleasure movie buat lu. Ada lagi tapi I Gua dulu ada. cannot think of one right now. Gue dulu Tomb Raider-nya Angelina Jolie. Angelina Jolie. Itu guilty Masa pleasure. buat sih? gua. Iya, karena itu kan agak konyol men. It's a bit, konyol gitu. It's not the best movie. And dan story wise juga kayak terus kayak nonton Daniel Craig dengan aksen Amerikanya yang absurd banget itu. Lucu aja buat gue gitu. Kita sampai di segmen terakhir. Kane, kata Netizen. netizen. Satu, kerendeman anak-anak kelas 2. Pak, siapa nama pacar bapak yang ada di HP teh? Caitlin Halderman. Salam kenal Bapak. Aneh Ya, banget ya? Pak Sandi. Bukan, gurunya Pak Sandi. Tapi lu pernah nggak dulu sebelum jadi aktor masang foto artis di HP lu, terus akhirnya pas lu jadi aktor lu ketemu artisnya? Enggak. Oh nggak pernah? Enggak. Oke. Enggak pernah gue pernah lumayan kayak ganteng saat itu gitu ya. Cuma udah gitu doang. Tapi nggak sampai gue pakai wallpaper apa segala macam. Oh. Dan sampai sekarang ketemu. Oh ya? Iya. Dan aktornya adalah? Jangan dong. Tapi pas tahu attitude-nya, ya balik drop lagi. Gua ada lagi kayak gitu. Siapa? Tara Basro. Dulu gue fans banget Parah. banget. Gue jadi dia aduh malu banget. Gue sampai pasang foto Katara. Katara apa kabar? Tapi pernah ketemu kan? Udah kenal. Oh, kenal. Itu yang bikin awkward kan? Gara-gara Karena lo ngefans banget. yang kayak gini yang pasang wallpapernya Iya. Katara, ini malu banget. Terus Poster. Nggak sampai poster. Tapi dulu kayak temen gue kerja bareng Katara di film kan. Terus dia yang kayak, Toto siapa nih, ada siapa nih gitu. Terus gue kayak, Katara, gue sampai nge-freeze itu. Sumpah, starstruck banget, gak bisa ngomong apa-apa.
sampai gue mulai masuk jadi konten kreator, terus jadi masuk film. Akhirnya kan mau nggak mau jadi kenal dong. Iya. Gue dulu berusaha banget. Berusaha nggak cool. ngobrol sama dia. Nggak ngobrol bahkan, gue berusaha untuk nggak ngobrol. Gue takut dia tahu, ini kan dulu pernah video call, apa dia kan yang ada wallpaper gitu. Dan dulu gue kayak ngefans yang kayak nge-reply story, ngerti nggak lu? Oh, gue Malu banget. Kayak, iya gitu. Masih ada nggak? Udah, Bos. Udah gue pas follow, udah saling follow, ada yang masih ada, akhirnya ada beberapa yang gue unsend. 2016 gitu ya? Iya, malu banget. Have a good day, Katara, gitu. Aduh, malu banget. Iya, nggak usah dibahas. Iya, lanjut. Gile! Dari Yeriana, tadi kita nggak baca namanya. Sandi NSN. Gile! Yeriana 55. Ngikutin Kristo dari zaman mulia. Oh, sorry. Gila, ngikutin Kristo dari zaman mulai impersonate, sekarang udah ada di poster film jajaran aktor utama. Keren. Best. Bangga nggak sama diri lo? Apa? Bangga nggak sama diri lo? Bangga lah, apalagi filmnya tuh My Annoying Brother. Parah. Karena menurut gue ya, ini bisa dibilang film yang gue tunggu-tunggu banget. Karena ya proses syutingnya dan segala macam. Dan kemarin gue ke bioskop ngeliat di poster. Poster. Ada muka gue tuh kayak, Iya, ada gue bro. Gitu. Iya, berempat sama Kavino, Angga. Kain kacanya gue ambil posternya gue Gue pulang. Psikopat ya guys, agak maniak ya Kristo ini orangnya ya. Korea, bioskop XX1 Living World. Living World. Lah, Caitlyn gak kemudahan, padahal bakal berpasangan sama karakteristik Vino. Nah, sotoy banget lu! Makanya teh nonton trailernya atuh. Sotoy banget. Enggak guys. Enggak bercanda ya, jangan marah-marah. Ini dari Watcher Zone. Watcher Zone. Enggak, Apa? aku kan di sini kan jadi tim pelatih judonya Kemal, Angga. Jadi aku berpasangan sama Angga tuh. Yes sir. Dari Kristo yang bakal jadi tukang bohong temennya Hyung itu kah? Udah tukang bohong, tukang role play, Iya bener. tukang tipu, ini. tukang iya banyak. Gue bakal menjadi orang yang memiliki banyak pekerjaan di film ini dan betul tukang bohong yang temannya Hyung. Hyungnya adalah Hugh Jackman. Vino. Hah? Itu Hyung. Not the Caitlyn Halderman, she's very good, but nah. Peran coach di My Annoying Brother tuh harusnya lebih tua dan seumuran sama Jong Suk. Bukan seumuran sama Kyung So. Tapi kalau nanti naskahnya mau dirombak, coach muda yang umurnya gak jauh sama Angga, ya nggak tahu. Ada emotif tadi. Oh iya. Gitu. Enggak, kan dia bilang, ini hanya ada. Ini hanyalah Ini hanyalah adaptasi. Yes. Enggak 100% plek. Ini bukan hanyalah dong. Ini adalah adaptasi. Jadi bukan. Oh gitu ya. Kalau hanyalah kan Ini adalah adaptasi. tuh. Jadi nggak plek-ketiplek 100% dari film aslinya. Bener, jangan. Jadi kayak ya kita akan robak sendiri sesuai ini kita, walaupun karakternya tetap sama, cerita benang merahnya tetap sama, tapi kita lebih in-depth lagi, lebih ada background-nya lagi, lebih intinya kita nggak 100% sama persis sama segala macamnya. Iya, so it makes sense kalau misalkan umur aku mau diturunin atau karakter Kristo dirombak sedikit mungkin biar lebih relate ke penonton di Indonesia gitu. Tapi gue mengerti juga concern dari fans Iya, aslinya. paham. Jadi nggak apa-apa juga lu memiliki opini seperti itu. And thank you for saying she's very good because she is. Oh yeah, thank you. Oh, She thank is very you. good. She's not that. Sleepy, Kristo si paling aktor laku. Di mana-mana ada mulu coy, gokil. Parah, Bro. Gimana dari dulu tuh? Enggak, biasa aja kok. Parah, Bro. Gue nih tapi ya bener-bener gue bangke banget. Lu tau Watchmen ID kan? Nah, Dia kan upload ya, Kristo lagi. Tau gak gara-gara apa? Apa? Gue syuting 3 film yang berbeda, Dalam- jaraknya tuh jauh-jauh sebenarnya. oh tapi tayangnya kenapa selalu gak janjian sih? Janjiannya barengan banget di Oktober ini. Oh iya. Iya, Oh jarangnya iya gue tahu. Oktober semua gue. Ya Allah. Ini Laku kenapa? banget, Bro.
Alhamdulillah, alhamdulillah Tapi dok. bersyukur. Puji Alhamdulillah. Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah. Ayo lanjut yuk. Oh salah. Gak jelas banget. Semalam mimpi Sepupuan sama Caitlyn Halderman, terus pergi ke toko es krim sampai malam. itu pertanda. Kenapa tuh? Lu tau gak arti dari mimpi sepupuan? Apaan anjir? Udah sepupuan makan es krim lagi. Ini langsung dua hal yang krusial banget. Apaan? Gak tau. Gue nungguin filosofi Kristo Immanuel, tau gak lu? Ngomong aja dulu. Keren lu. Semoga Salah. gue gak tahu lagi harus apa. Iya. Semoga Lu sepupuan beneran sama Caitlyn Halderman. tiba-tiba lu sepupu beneran. Gak Keren sih udah sih. gitu aja, gak tahu lagi harus bilang apa. Ya udah oke. Adelbeheld. Ulrich Nielsen. Percaya sih orang kesurupan gini itu Cristiano Ronaldo bisa kesurupan Rocky Gerung. Ini konteksnya apa sih? Percaya sih orang kesurupan gini itu Cristiano Ronaldo malah bisa kesurupan Rocky Gerung. Enggak kan impersonate beda sama kesurupan ya? Maksudnya gimana sih? Kayak lu bayangin nggak? Maksud dia itu. Iya, cuman maksudnya percaya sih orang ini kayaknya dia nge-reply sebuah video orang yang kesurupan gitu. Cuman maksud gue kan, Oh, betul, cuman kayaknya nggak kesurupan gitu bahasanya. Kalau kesurupan kesannya gue jadi kayak tiba-tiba bisa ya kata gue lah tuh. iya. Gitu jadi Rocky Gerung kan aneh. Beda ya. Ya secara etimologi gitu. Paling ya, secara metodologi itu gue nggak terlalu bisa sih soalnya dia tuh intinya gitu. Ya gitu guys. Aneh banget kesurupan Rocky Gerung. Cerita dari nol. Cerita. Ceritain bang, kenapa istri lu takut nasi? Ah sumpah toh. Oh iya, bini gue tau nasi. Kenapa? Jadi dulu pas kecil ada nasi gitu. Buka. Kenapa Nasi anjing? ngejar bini gue. Oh. Lari, pin lari. Bini gue tuh takut nasi. Dia. Jadi gue di rumah makanya nggak makan nasi. Gue di rumah baru jadinya akhir-akhir ini makan nasi merah. Jadi ternyata bini gue kalau nasi merah nggak segeli itu. Jadi dulu pas kecil, bini gue tuh pernah naik. Sendawa lagi. Bom Lapar. bongkar. Pas mau naik bom bongkar, kayaknya anak sebelumnya habis muntah di dalam bom bongkar ya. Dan di lantai itu nasi semua, muntahan nasi. Dia jadi trauma sama itu, akhirnya nggak bisa makan nasi. Jadi you name it, everything yang ada hubungan sama nasi dia nggak bisa. Bubur nggak bisa. Apalagi bubur. Iya, mango sticky rice. Karena bentuknya masih nasi, nggak bisa. Ketan gitu-gitu nggak bisa. Lontong nggak bisa. Aduh lontong enak banget lagi. Sushi? Sushi? Nggak bisa. Nggak bisa, semua yang ada nasinya nggak bisa. Gitu. Jadi kayak, dan dia tuh geli, tapi bukan yang jadi kayak kalau gue makan nasi dia jadi nggak mau deket-deket, enggak juga. Pokoknya Tapi dia nggak bisa makan nasi, tapi kalau misalkan orang lain makan nasi, nggak it's apa-apa. fine. Tapi ya, ngelihat nasi juga dia nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gue habis makan nasi, terus gue gini, nah dia nggak mau. Apalagi, atau gue habis makan nasi, terus gue mau cium dia juga nggak mau. Gitu. Tapi kalau ngelihat nasi mah nggak apa-apa. Iya. Oh dia nggak bisa ini juga, kayak makan ke restoran, terus duduk di bagian dalam. Dia maunya duduknya di kursi bagian luar. Karena kalau di dalam dia takut ada nasi nempel di tembok. Karena ada kan restoran-restoran kayak gitu kan, yang Lucu banget lagi. tempat makan di bagian temboknya ada nasinya gitu. Lucu Atau di banget pojok. lagi. Nah kalau misalnya gue di luar, dia di dalam, ada nasi di pojok, dia berasa kayak dihimpit. Dua nasi. Oh, gue kayak mau kabur dari nasi nggak bisa gitu. Kayak nasinya udah kayak gitu, udah siap menerkam dia gitu. Gila banget, nasi enak banget lagi. Iya kan? Tapi gue jadi terbiasa nggak makan nasi sih jadinya. Gitu. Kurus. Ngurus. Iya. Dulu gue ngira Amanda sama Caitlyn ini satu orang yang sama, ternyata beda. Lu, Beda lagi. kamu bukan orang pertama yang kayak gitu. Oh iya? Sumpah tuh Banyak yang banget. ngira lu orang yang sama. Parah. Gua, Amanda, Amanda Manopo, serius? Amanda Rolf. Oh, Amanda Rolls. Oh. Beda dong. Oh, iya. Sama ini, Yasmin Nepper. Banyak banget yang bilang gue mirip sama mereka. Terus gede. Sip. Amanda Rolls. Beda lagi. Itu mungkin karena dulu sering banget hangout bareng. Jadi kayak, oh mungkin ini vibes-nya sama apa gitu. Terus pas lu ketemu foto gimana orang yang si P ini gimana maksudnya?
Yang mana nih? Yang mana nih? Lu kode dua gitu Mak. Iya gitu. Harusnya lu berdua main film Ini bareng. likes banyak banget lagi. Iya banyak yang like, 594. 594. Berarti banyak yang mengira begitu dong. Iya banyak banget. Lu pernah di DM kayak gitu berkali-kali? Banyak banget. Gitu. Even- Ada nggak yang kayak, Kamanda mau foto dong? Gitu? Pernah, lucu banget lagi ceritanya. Coba cerita. Dia foto gitu kan. Kakak, antara dia ngomong nama atau kakak yang main di Nathan ya? Kayak, bukan. Bukan Mbak, bukan. Saya main-main Ring Brother. Mon Alomanus. Oke. Aku nonton yang ori Korea nangis. Apakah yang Indo remake bakalan bikin aku nangis juga? Percayalah, akan. Enggak, karena si Mbak Lala juga udah nonton berkali-kali, tetap sedih, tetap nangis. Iya. Dan itu dia yang, maksudnya dia produsernya, dia menulis juga. Iya, yang iya. harusnya sudah terbiasa dengan cerita itu, tapi Iya. tetap nangis. Tapi menurut gue ya, film ini karena film paket lengkap sih. Jadi kalau sebenarnya pertanyaannya, apakah Indo remake bakalan bikin aku nangis juga? Sebenarnya justru Hopefully. gue merasa semoga lo bisa menikmati filmnya, bukan nangisnya kalau buat gue. Iya, Karena karena ya nangis itu belakangan gitu buat gue. Karena menurut once gue you menikmati, lo akan Betul. nangis gitu ya. Once lo menikmati, lo bisa akan merasakan nangis, lo akan ketawa, lo akan bahagia, segala macam, lo akan sebel juga. Iya, iya, Karena iya. benar-benar di film ini tuh banyak banget emosi yang akan lo rasakan gitu. Jadi kalau jangan ekspektasinya, karena gue basic gitu kayak kadang orang gila sedih banget, nangis banget. Jadi gue jadi nggak nangis gitu. Kayak ini, Malah jadi kayak, nggak nikmatin aduh, filmnya. ntar gue cerita deh, abis ini deh ada 2 film yang Ada kayak orang-orang gitu? bilang kayak gitu, tapi menurut gue Pas kayak itu jadi biasa nggak aja. sedih, Kak. Makanya justru lu jangan ekspektasi lu bakal nangis. Gak usah ekspektasi Lo apa-apa. nikmatin aja sih. Lu nikmatin aja Iya, filmnya. bener. Karena filmnya sangat enjoyable gitu. Iya, iya, banyak komedinya, lo bakal ketawa, Betul. apa segala macam. Ceritanya juga bagus banget. Pokoknya tanggal 24 Oktober di bioskop langsung nonton film My Annoying Brother. Paket Sampai lengkap. sampai ketemu gua, Kristo, Kavino dan Aga. di My Annoying Brother. Dadah.